Dan di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kaum muslimin adalah berupa syariat-syariatnya. Ada perintah, ada larangan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah pula lah yang paling tahu tentang keadaan kita. Allah yang paling tahu tentang pola pikir kita, perasaan kita, kekuatan tubuh, fisik manusia. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan syariat-syariatnya. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umrah, ada muamalahnya juga. Di sana ada jual beli antar manusia, di sana ada simpan pinjam, di sana ada pegadaian. Dan semua itu diatur di dalam Islam. Syariat yang sempurna sejak tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah ketika Rasulullah wukuf di Arafah haji wada'. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini ya Muhammad, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. 3 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Tidak ada perubahan hukum, tidak ada penambahan hukum, tidak ada pengurangan hukum. Islam sempurna sejak tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah yang pendeta Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab di saat kekhilafahan Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatan fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yawm 'idan." Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, satu ayat dalam kitab kalian dalam Al-Qur'an, andaikan ayat tersebut turun untuk kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya untuk kami, hari Id untuk kami. Ayat apa yang kalian maksud? Kata Umar bin Khattab. Pendeta Yahudi mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami tahu betul kapan ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di mana ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam agama yang sempurna. Dan kesempurnaan Islam adalah dengan ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan antara Islam dengan agama lain. Seorang Muslim yang dia mendalami ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan ar-rif'ah. Allah menjanjikan untuknya ditinggikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mukmin yang berilmu beberapa derajat tingkatan daripada mukmin biasa. Hasungan dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap muslim mereka mempelajari agamanya, mengilmui tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada udzur bagi siapapun untuk tidak menguasai 3 ilmu ini. Karena setiap kita akan ditanya di liang lahat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Nah, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mereka memudahkan kita untuk mengambil ilmu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu-ilmu sekarang ini. Ada yang namanya ilmu usul fikih, ada yang namanya ilmu mustalah hadis, ada yang namanya ilmu nahwu, sharf, balaghah, arud. Ada di sana qawaid al-usuliyah, ada qawaid al-fiqhiyah, ada dhawabit al-fiqhiyah, tercakup dalam al-qawaid asy-syar'iyyah untuk memudahkan muslim yang datang kemudian setelah zaman para sahabat, setelah zaman para tabi'in,
agar mereka mudah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak ratusan tahun yang lalu kaum muslimin sudah diperbodoh oleh sebagian sekte kelompok sesat, yaitu bagaimana kaum muslimin hanya ikut pada ucapan gurunya saja, taklid, buta untuk permasalahan agama, dan jangan coba untuk mempelajari Islam langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu syubhat yang disebarkan di kalangan kaum muslimin, sehingga mereka tidak lagi menyentuh Quran. Mereka hanya bertanya kepada guru mereka dan tidak bertanya hujjah atas fatwa yang mereka sebutkan. Tidak ditanya mana ayatnya, mana dalilnya, mana hujjah dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak demikian hendaknya seorang muslim dalam beragama. Islam sempurna dengan Al-Quran, mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan hadis Nabi yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar, yang kalian tidak akan mungkin sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Bagaimana banyak para dai menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan sunnah. Cukup apa kata guru saja, jangan tanya dalil, jangan tanya ayat Al-Qur'annya, jangan tanya hadis nabinya. Ya, yang seperti ini pembodohan terhadap kaum muslimin. Walhamdulillah, Al-Qur'an ini mudah untuk dimengerti oleh setiap kalangan manusia. Al-Qur'an terbagi menjadi 3. Yang pertama ayat yang itu apa? Muhkam. Apa itu muhkam, Pak? Yang jelas ya Pak ya, tidak perlu ada penjelasan dari ustadz dan para ulama, mereka sudah ngerti apa kata Allah itu. Sampai orang kafir, musyrik, jangankan muslim, orang kafir musyrik pun mengerti ayat yang Allah sampaikan tersebut. Tadi pendeta Yahudi, mengerti nggak dia tentang ayat tersebut? Mengerti, sampai dia mengatakan kalau seandainya ayat tersebut turun untuk kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya untuk kami. Saking jelasnya ayat tersebut. Nggak perlu lagi Islam ini pakai penambahan ilmu menurut filsafat India, Cina, Yunani. Nggak perlu. Islam sudah sempurna langsung dari Rabbul Alamin, bukan menurut akal manusia yang penuh dengan kelemahan, bukan dengan perasaan manusia, enggak. Islam dari Rabbul Alamin, pencipta manusia itu, yang menciptakan orang Yahudi, yang menciptakan Bani Israel, yang menciptakan orang Yunani, India, Cina, semua itu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mana yang terbaik untuk manusia ini. Mukjizat yang masih bisa kita lihat sampai sekarang yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayat yang itu mutasyabih. Ayat mutasyabih terbagi menjadi 2, itulah yang kedua dan ketiga. Ada mutasyabih nisbi, ayat tersebut yang itu samar bagi sebagian ulama dan jelas bagi ulama lain. Tidak ada satu ulama yang dia menguasai seluruh ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Mustahil. Tidak ada ulama yang sempurna. Tidak ada ulama yang sempurna. Sekalipun itu imam madhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang sempurna. Mereka semua ada jatuh pada kesalahan. Satu-satunya manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak fulan atau allan, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ayat mutasyabih mutlak. Apa itu? Ayat yang itu samar mutlak, hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu hakikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hari kiamat, bagaimana terjadinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau kira
gunung itu diam, jamidah, wa hiya tamurru marra sahab, dan sungguh gunung-gunung tersebut nanti akan berlari seperti berlarinya awan-awan. Bagaimana hakikat hari kiamat? Pecah langit, terbelah bumi, bersatu matahari dan bulan. Hakikat hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya mukmin di surga belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, belum pernah terbetik dalam hati manusia.